Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat. Halo Bapak Ibu hebat senusantara. Perkenalkan, nama lengkap Yunita Fiona Ai SPD, Kepala SD Negeri Batu Plat 1 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Maju bersama lebih keren. Komunitas belajar Blessing mendorong, pintar, mempererat, inspirasi, gesit, dan bertumbuh. SD Negeri Batu Plat 1 Kupang merupakan salah satu sekolah negeri dari Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang terletak di Jalan Untung Surapati, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang memiliki tenaga pendidik berjumlah 23 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 3 orang. Dengan sistem pembelajaran rombongan belajar sebanyak 13 rombongan belajar dengan jumlah siswa 349 siswa. Implementasi kurikulum Merdeka merupakan pelaksanaan kurikulum paradigma baru yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan di SD Negeri Batu Plat 1 melalui jalur berubah mandiri sejak tahun 2022. Namun, berdasarkan hasil rapot pendidikan per tahun 2022, adanya data yang menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran pada literasi dan numerasi dengan ditandai warna merah dan kuning. SD Negeri Batu Plat 1, sebelum saya mulai menggerakkan komunitas belajar di sekolah tersebut. Secara umum tergambar kualitas pembelajaran di SD Negeri Batu Plat 1 pada laporan pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pada indikator kemampuan literasi menunjukkan warna kuning dengan jumlah presentasi adalah 1,77% dan proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus dengan jumlah presentasi 3,33%. Serta kemampuan numerasi menunjukkan warna kuning dengan jumlah presentasi adalah 1,63% dan proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi perlu intervensi khusus dengan jumlah presentasi 20%. Hal ini tidak terlepas dari kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki andil besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, namun terlihat masih ada mindset negatif yang menjadi salah satu faktor yang berdampak pada kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pola pikir tersebut seperti kurangnya motivasi belajar, rendahnya refleksi diri, kurangnya rasa ingin tahu, malas berbagi, kurangnya semangat berkolaborasi. Hal ini merupakan gambaran dari tantangan guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan tantangan dari hasil belajar murid yang tercermin dari aktivitas proses pembelajaran yang terlihat dari hasil observasi kelas selama ini, murid masih kurang bahagia, belum optimal berpusat pada murid, kurang memenuhi kebutuhan belajar murid, dan kurangnya optimal dalam pengimplementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri Batu Plat 1. Kondisi awal SD Negeri Batu Plat 1 sebelum saya mulai menggerakkan komunitas sekolah adalah secara umum tergambar kualitas pembelajaran di SD Negeri Batu Plat 1 pada laporan rapot pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pada indikator kemampuan literasi menunjukkan warna kuning dengan jumlah presentasi adalah 1,77%. Sedangkan pada kemampuan numerasi menunjukkan warna kuning dengan jumlah presentasi adalah 1,63%. Cukup rendah kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Contohnya,
terdapat beberapa guru yang cukup cuek, acuh tak acuh untuk mau belajar bersama, kurangnya motivasi belajar seperti kurang mencari tahu dan mencoba hal-hal baru, cepat bosan, sulit fokus, kurang senang, selalu menunda-nunda, kurang percaya diri, rendahnya refleksi diri, kurang terbuka terhadap kritik dan saran, kurangnya rasa ingin tahu, kurangnya berbagi hal-hal baik, kurang semangat berkolaborasi, kurang kreatif, kurang bertanggung jawab, dan kurang beradaptif terhadap kebutuhan zaman. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah dalam penggerak komunitas belajar di sekolah. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di lingkungan sekolah. Yang kedua, telah ada hasil belajar murid melalui rapot pendidikan. Ketiga, membentuk tim kecil komunitas belajar. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang pentingnya komunitas belajar. Yang kelima, membuat komitmen bersama. Yang keenam, membuat program komunitas belajar. Yang ketujuh, melakukan refleksi dan evaluasi rutin. Dan yang kedelapan, melakukan pengawasan atau monef secara rutin. Target utama yang ingin saya capai melalui keterlibatan saya sebagai kepala sekolah dalam komunitas adalah: 1. Berfokus pada kualitas kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan kualitas pembelajaran. Kedua, membudayakan kolaborasi, refleksi, dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid yang meningkat. Langkah-langkah yang saya ambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sekolah dalam membangun komunitas adalah: 1. Saya melakukan refleksi awal. Yang kedua, melakukan perencanaan, membentuk tim kecil, di dalamnya mengadakan rapat untuk membentuk tim komunitas, membuat surat tugas dalam bentuk SK kepala sekolah, menentukan nama komunitas, logo komunitas, menjadwalkan program, menganggarkan pada anggaran dana BOS, dan penambahan seragam komunitas. Yang berikut, melakukan sosialisasi tentang pentingnya komunitas belajar, memberikan motivasi, membangun kolaborasi untuk menciptakan komunitas belajar, dan memberikan gambaran tentang komunitas belajar. Yang ketiga, implementasi atau pelaksanaan program komunitas belajar. Terdapat jadwal di luar jam sekolah, guru mengimplementasikan rencana program komunitas yang telah dibuat bersama dalam rapat koordinasi sebelumnya. Yang keempat, melakukan evaluasi, menghasilkan catatan evaluasi atau refleksi dari kegiatan implementasi untuk dijadikan bahan perbaikan secara berkala. Hasil yang saya capai dari tindakan-tindakan tersebut adalah: yang pertama, terbentuknya komunitas belajar Blessing di SD Negeri Batu Plat 1 sejak tahun 2022 per tanggal 3 Juni 2022. Yang kedua, adanya perubahan mindset pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Batu Plat 1. Yang ketiga, adanya perubahan signifikan pada hasil rapot pendidikan. Yang keempat, terwujudnya budaya belajar. Yang kelima, terwujudnya budaya kolaborasi. Yang keenam, adanya perubahan signifikan pada hasil belajar murid, tergambar pada rapot pendidikan tahun 2023 dan sekarang 2024. Yang ketujuh, budaya belajar yang berkelanjutan. Yang kedelapan, adanya perubahan pada diri pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kesembilan, proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih baik, Anda adalah pemimpin. Terima kasih telah menyimak video berbagi praktik baik komunitas belajar Blessing. Semoga bermanfaat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.